Tapi semutnya banyak. Semutnya Kenapa ya ada tiba-tiba semut? masuk gitu, masa semut lah ya, gitu ya semut. Tiba-tiba semut. Hati-hati. Paling untuk kendala saya itu dicari respondensi, karena kan saya itu tidak bisa mengendarai kendaraan bermotor. Jadi saya itu keliling Jakarta Pusat gitu pakai sepeda. Sepeda ghosting. Habis itu di seminggu itu dikebut, habis itu direvisi dan lain-lain. Itu kendalanya di situ sih. Karena kan Bukan pede sih. ini malah jadi debat ya. Jadi sulit. Maksudnya sulit loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Bincang Kampus, tempat kita cerita soal kehidupan mahasiswa. Kembali lagi bersama saya Fatima Sifaya dan Farel Radiandri. Oke, pada kesempatan kali ini kita bakal membahas tentang yang relate banget sih sama teman-teman semester akhir, karena kita bakal membahas mengenai topik skripsi. Gitu ya, benar banget. Di sini temanya kita kita mengambil tema yakni adalah jalan panjang menuju skripsi antara deadline dan doa. Tuh, baik, saya ingin perkenalan dulu sama narasumber yang keren ini di sini. Boleh perkenalkan Bang, siapa namanya dan apa yang sedang dilakukan sekarang mungkin gitu. Baik, perkenalkan nama saya Zulham Effendi. Untuk saat ini saya bekerja sebagai auditor di Kap Tamdani. Terima kasih. Ya, sebelahnya boleh silakan Kak. Oke, perkenalkan nama saya Neneng Masriah. Saya lulusan tahun 2025 dari Prodi S1 Manajemen. Untuk saat ini saya paling freelance aja sih. Oke. Terima kasih untuk perkenalannya. Panggilnya Kak Neneng dan Kak Zulham ya. FYI teman-teman, Kak Zulham ini sudah melewati sarjana dan pasca sarjana, dan Kak Neneng ini sudah melewati sarjana. Dan kebetulan masih anget-angetnya banget nih Kak Neneng, fresh graduate tahun 2025. Dan kebetulan nih teman-teman, mungkin bisa jadi motivasi teman-teman ke depannya, Kak Neneng ini salah satu wisudawati terbaik pada angkatan 2020. Oke. Nah langsung aja. Ya, langsung aja ke pertanyaan pertama nih ya. Pertanyaan pertama nih, bentar, ini rada sulit nih dibacanya nih ya. Awal perjalanan skripsi, bentar ya. Gimana sih rasanya waktu pertama kali mulai skripsi? Masih ingat gak perjuangan nyari topik dan dosen pembimbing? Silakan, boleh dari Bang Evan dulu kali ya. Bang Zulham ngomong. Iya, maaf ya. Kak Zulham aja deh, Kak Zulham. Iya. Oh, nggak kan orang nggak tahu Evan siapa. Sama-sama. Oke. Sebelumnya saya S1 itu skripsi tentang keuangan ya. Ngambilnya Oke. itu sebagai kuantitatif sekunder, di mana dosen pembimbingnya itu adalah Bu Susi Susilawati. Ya, terkait pengalamannya untuk dosen ini itu agak sulit ya. Apalagi kita harus cari topik dulu ya. Nyari topiknya itu agak sulit. Kita harus apa sih yang kita tuju terlebih dahulu. Biasanya akan dijelaskan di latar belakangnya ya. Tetapi keinginan dosen pembimbing pengennya seperti yang lainnya juga gitu sih. Yang lainnya tuh maksudnya? Contohnya pengennya, kan saya kan skripsinya itu tentang political connection. Jadi koneksi politik untuk mempengaruhi laporan keuangan. Itu posisinya juga lagi pemilu di tahun 2019. Jadi pengaruh perusahaannya itu berpengaruh gak terhadap skripsi ini, hasil yang saya input ini gitu. Gitu sih. Oh, oke, menarik sih. Jadi yang bisa saya tangkap nih mungkin ya, yang bisa saya tangkap itu kayak ini keadaan politik sekarang apakah mempengaruhi ekonomi di negara kita atau seperti itu? Iya, bisa jadi. Tapi di lingkup perusahaan yang terdaftar di BEI atau Bursa Efek Indonesia. Oh, gitu. Bursa Efek Indonesia. Oke. Menarik guys, menarik. Kalau misalkan kakak sendiri? Oke, kalau aku sendiri sih sebenarnya untuk skripsi ya,
nggak ada kesulitan yang terlalu gimana-gimana, karena kebetulan aku itu dibimbing juga oleh Bapak Dr. Heri Ispriyahadi, ya, beliau sangat membantu banget, dan untuk revisinya juga sangat dipermudah. Kemudian untuk dosen dari metodologi penelitiannya juga sangat informatif, yaitu Ibu Profesor Lela Nurlelawati. Jadi untuk kendala di saya sih sebenarnya tidak terlalu intens ya, karena sebelumnya juga saya sudah ada bayangan untuk ambil penelitian apa dari sebelum metodologi penelitian gitu. Kemudian paling untuk kendala saya itu dicari respondensi, karena kan saya itu tidak bisa mengendarai kendaraan bermotor. Jadi saya itu keliling Jakarta Pusat gitu pakai sepeda. Sepeda goes sih Kak. Wah, teman-teman, itu menarik banget dan keren banget ya, dan gak semua anak sekarang, maksudnya gak semua mahasiswa sekarang pede dengan sepeda goes gitu ya, apalagi Gen Z ya, teman-teman tahu sendiri. Iya, masa pede sih pakai sepeda goes gitu. Enggak, bukan pede sih, lebih kayak Susah nggak sih, capek nggak sih? Tapi kadang orang juga nggak pede gak sih, karena bukan kan pede sih. ini malah jadi debat ya. Jadi sulit. Maksudnya sulit loh. Oke. Berarti tapi kalian yang sendiri ngambil tema apa untuk apa namanya penelitiannya? Skripsi, oke. Iya. Untuk judul yang aku ambil itu kan pengaruh literasi keuangan dan digital payment terhadap kinerja UMKM di mediasi dengan pengelolaan keuangan. Jadi memang respondenku kan UMKM gitu. Karena saya itu kan berkomitmen pengen nyari responden yang real. Sebenarnya kan bisa aja saya cari secara online gitu, disebar kuesionernya gitu kan. Cuma saya tuh takut orang random yang ngisi gitu, jadi nggak tepat sasaran dan jawabannya juga nggak sesuai dengan lapangan gitu. Jadi saya memutuskan untuk terjun langsung ke lapangan. Kalau dengan sepeda kan juga mudah buat berhentinya gitu kan. Bodi sepeda juga kan kecil, jadi kalau misalkan parkir itu nggak terlalu makan tempat juga gitu. Tapi se-Jakarta Pusat kan? Iya, Jakarta Pusat. Se-Jakarta Pusat, tapi masih oke lah, masih maksudnya regionalnya itu belum terlalu besar, maksudnya nggak se-Jakarta. Iya. Baik, kita langsung ke pertanyaan kedua aja nggak sih? Boleh. Langsung ke segmen kedua, kita gimana Bang Even dan Kak Neneng ini untuk ngadepin deadline dan rasa panik di tengah-tengah proses penelitian skripsinya atau apa namanya penulisan skripsinya. Silakan Bang, dari Bang Zulham dulu. Oke. Terkait deadline ya, sebenarnya tipe mahasiswa itu kayak saya ini tipe yang pengen diakhir-akhirin atau SKS sistem kebut semalam atau sistem kebut sehari atau sistem kebut seminggu. Apalagi waktu itu kan sidang ya, sidang itu minggu depan, itu deadline-nya itu minggu depan ya. Habis itu di seminggu itu dikebut, habis itu direvisi dan lain-lain. Itu kendalanya di situ sih. Oh iya, jadi kendalanya Ya, itu belum dipersiapkan dari kalau di tahun ini ya. Itu dipersiapkan dari semester 6, tapi pas lagi zaman saya di tahun 2020 itu untuk skripsian di semester 8. Jadi tidak dipersiapkan di semester 6 gitu. Waktu itu sempet ya di semester 6 itu buat judul, tetapi diganti jadinya. Jadi ada judul baru dan dipersiapkan di semester 8 itu agak ribet juga sih di situnya. Karena kita harus ketemu dosen dan kalau misalnya revisi pun pasti banyak ya gitu. Apalagi mendekati deadline. Oh iya makanya. Jadi dipersiapkannya itu pas udah mendekati deadline gitu. Deadline. Ya. Oh, jadi sulit sih emang. Iya. Tapi emang di semester 6 udah apa namanya ada persiapan tuh. Pas di semester 7-nya itu apakah ada persiapan juga untuk apa namanya membuat judulnya segala macam gitu. Kalau untuk di semester 7 di zaman saya itu tidak dipersiapkan. Karena waktu kemarin seminar akuntansinya hanya membahas terkait bagaimana terakuntansian gitu. Pembahasan akuntansi lah. Bukan skripsi. Tentang seminar bagaimana cara menjelaskannya dan lain-lainnya gitu sih. Malah membahas ke yang lain bukan jadi persiapannya kurang karena tidak membahas yang skripsi itu. Iya, skripsi itu. Okay.
Kalau Kak Neneng sendiri mungkin? Oke, kalau aku sendiri ya mirip-mirip lah ya. Soalnya aku juga suka nunda gitu. Jadi dipepet-pepetin. Cuma kalau aku kan kebetulan punya hobi buat journaling juga, bikin planner gitu. Jadi aku tuh biasanya breakdown kegiatan aku sehari itu kan 24 jam nih. Dari aku bangun tidur sampai tidur lagi itu, aku biasanya dijadwalin kayak anak sekolah gitu. Ada kampus, kegiatan, kemudian kerja, kalau misalkan ada kerjaan gitu. Ya setelah itu pasti kelihatan tuh kalau misalkan udah di breakdown, ada 1-2 jam ya setengahnya waktu buat bikin skripsi lah ya. Sehalaman 2 halaman tuh nggak apa-apa, yang penting yang penting dikerjain aja dulu, ada bekasnya gitu. Sebenarnya kalau misalkan udah dikerjain itu bisa mengurangi rasa panik juga. Betul. Karena kan kita udah nyadar nih, udah ada hasilnya, jadi paniknya juga bisa berkurang kalau aku gitu. Betul. Lebih ke manage waktu ya Kak ya. Tapi boleh nggak sih Kak kasih tips ke teman-teman di sini gimana sih cara mengatur waktu dengan baik antara kuliah, ngerjain skripsi, atau mungkin Kakak ikut organisasi juga gitu. Itu gimana cara mengatur waktunya? Oke, untuk mengatur waktu sebenarnya aku juga gak ada strategi yang gimana-gimana, karena aku juga kan masih belajar juga. Palingnya itu tadi, aku bikin jadwal sehari itu apa aja, kemudian aku berusaha buat mematuhi jadwal yang aku bikin sendiri, ya kan. Ya udah sih paling itu aja. Kalau untuk Kak Zulham sendiri gimana nih? Ada apa kayak planner gitu nggak? Mungkin dicatat gitu hari ini mau ngapain ngerjain skripsi gitu. Apalagi Kak Zulham ini kan udah pasca sarjana juga kan. Dimana pada saat Kak Zulham pasca sarjana pasti sambil bekerja juga tuh gimana? Untuk masalah ngatur waktu sih sebenarnya ada ya. Tadi disampaikan juga sampai sama ya. Misal kerja itu pagi. Nah di waktu malamnya itu kita ngerjain tugas akhir. Waktu di S1 kan saya belum sambil bekerja ya, tapi cuman magang. Tetapi di S2 ini itu sambil bekerja, pekerjaan banyak numpuk. Ya setidaknya benar kita harus ada namanya minimal selembar 2 lembar kita isi. Atau lebih kita mempermudah itu kita cari jurnal dulu apa aja yang kita masukin di dalam tugas akhir kita gitu. Ketika udah dapat jurnal, baru kita input apa aja, kita harus difilter juga sih, harus difilter mana aja yang cocok di dalam tugas akhir nanti, mana yang enggak gitu sih. Nah jadi manajemen waktunya, misal nih hari ini lagi pengen ngerjain, ya udah sebisanya sedapatnya, mau setengah jam nih, mau enggak. Nanti kalau itu istirahat dulu, pasti kan pusing ya, pusing yang ngerjain skripsi itu. Nggak dapet. Pas lagi dilihat referensi, dapet cuma berapa menit ngerjain, kan nggak dapat lagi nih, ya udah berhenti lagi, ngapain, cari kesibukan yang lain gitu, kesibukan yang lain, udah cukup sih itu aja. Yang penting sehari tuh ada yang ngerjainnya gitu, meskipun 1 jam. Nyari suasana baru juga kadang. Setidaknya itu ada gitu. Iya betul. Soalnya kan walaupun tipenya SKS, Iya, sistem kebut semalam iya ya. tim SKS, tapi harus tetap ada. Apalagi kan kalau tingkat S2 dengan judul yang saya ambil itu lebih banyak untuk masalah pengolahan, hipotesis, dan hasil itu kan akan mempengaruhi tugas akhir kita gitu. Sebelumnya Kak Zulham sarjana dan pasca sarjana jurusan apa nih Kak? Mungkin teman-teman di sini belum tahu. Di satunya yaitu akuntansi, di pasca sarjananya itu magister manajemen, tapi fokusnya itu di keuangan. Oh, jadi memang ya keuangan aja. Keuangan, karena suka dengan keuangan. Iya, keuangan. Suka dengan itu. Iya, anak uang pasti uang, kita uang Kalau gitu. kalian yang sendiri gimana nih? Mungkin tadi belum tahu teman-teman. Oke, di awal sebenarnya udah tadi kan. Oke. Untuk penelitian aku tuh kan ngambil. Bukan, maksudnya program studi apa yang diambil oke. di kuliah? Kalau aku dari S1 manajemen. Oke, berarti memang manajemen dan akuntansi. Iya, sepasang. So, Agak Kalau tahu. S2 tuh namanya skripsi juga kan sih? Bukan, kalau di S2 itu namanya tesis. Tesis ya. Tingkatan S1 itu adalah skripsi, S2 itu tesis, S3 itu disertasi. Disertasi. Iya, Oke. disertasi. Berarti dari yang skripsi dan tesis itu lebih sulit yang mana? Yang sulit itu yang nggak dikerjain.
Bener, Iya. bener. Stres. Kenapa bisa ada opsi 3 di sini? Tapi kalau misalnya itu nggak ada yang kesulitan, Oh, nggak ada yang kesulitan. tugas akhir itu adalah yang selesai. Iya. Ya, Ya. benar. Iya. Nah, gimana sih selesainya? Ya kita ngerjain dulu. Ah. Ngerjainnya kita ada keinginan apa enggak gitu. Masalah kesulitan, ya memang sih kesulitannya di pasca sarjana. Semakin naik tingkat semakin agak Makin sulit. sulit. Nggak mungkin dong kita sama dong. Dari metode penelitiannya lebih sulit juga. Iya, lebih sulit. Tapi lebih banyaknya itu adalah penambahan hipotesis dan penambahan variabel. Mungkinnya di situ sih. Oke, menarik banget ya. Kalau misalnya kan sesuai dengan tema kita hari ini ya, antara deadline dan doa. Seberapa besar dan seberapa penting sih perjalanan doa, perjalanan skripsi dibarengin dengan doa gitu. Dan ada nggak sih kayak misalkan, oh kita mau bimbingan nih hari ini, kayak berdoanya tuh kayak banget, ya Allah ini gini-gini. Sedangkan yang besokannya tuh kayak kita ya udah biasa aja lah, doakan biasa gitu. Ada nggak sih kayak gitu? Ya, mungkin dari Kak Neneng dulu. Untuk peran doa, ya pasti penting lah ya. Namanya kita lagi ujian, gitu, namanya skripsi kan itu ujian kan. Jadi selain kita ikhtiar, kita juga harus doa. Terutama kita juga harus minta doa juga dari orang sekitar ya, biar orang sekitar juga aware kita itu lagi kesusahan gitu ya. Jadi kita tuh mungkin mereka gak bakal nyuruh yang aneh-aneh dulu gitu ya kan, Iya, untuk pasti. biar ngerti gitu. Apa ya? Bentar ya. Selain itu ya Selalu. Nah, mungkin Apa memang nih? ya, doa itu berpengaruh banget ya. berpengaruh pasti. Karena dengan bantuan doa setelah kita ikhtiar itu menurut saya akan membantu juga biar kita itu bisa tetap waras sampai akhir. Betul warasnya. Oke. Bisa mental health advisor ya. Iya betul. Belum. Advisor. Boleh. Biar Kalau guys. Kak Zulham sendiri gimana Kak Zulham sendiri? Oh ya, terkait doa ya. Ya, Dalam betul. mempengaruhi ya. Doa itu penting sih sebenarnya ya. Iya. Apalagi tadi doain orang sekelilingnya tadi disampaikan dari orang tua, teman-teman semua. Apalagi di skripsi ini kan jatuh bangun ya. Jatuh bangun itu kalau misalnya kita udah ngerjain banyak, tiba-tiba direvisi dosen. Ya Allah, kenapa direvisi lagi? Iya. Rentan stres ya. Stres lagi, kayak nggak ada niatan lagi untuk ngerjain apa gitu. Pas lagi doa itu kayak hati udah tenang. Kalau misalnya kita nggak lanjutin, kita nggak bakal selesai nih gitu. Dalam pikiran ya. Tapi dalam pikiran doang, ngerjain nggak. Bener. Tetapi itu penting sih, memang doa itu dalam tugas akhir kita. Gitu sih. Tapi kalau misalkan direvisi itu sedikit sulit gak sih Bang? Maksudnya kayak apa namanya? Pas kita ngasih ke dosen kita, dosen pembimbing ya. Betul. Kalau misalkan kita kasih ke dosen pembimbing, dia itu bakal apa namanya ngerevisi terus apa segala macam, itu apa namanya perjuangan juga nggak sih buat Bang Zulham? Ya itu bentuk perjuangan juga. Justru kalau misalnya ada dosen pembimbing yang sangat ini ya, sangat membantu dalam revisi, itu malah justru bagus. Ketika sidangnya nggak akan ditanya. Tapi kalau misalnya dia hanya mengakses doang, itu biasanya ketika di sidang ditanya banyak. Di laundry. Apa namanya dibantai. Ya dibantai. Dibantai kayak Ya, tapi itu justru dosen yang bantu kita sebagai revisi itu lebih bagus daripada dosen yang memang dia kayak mau enggak. Maksudnya mau enggak, misalnya kita mau ketemu bimbingan, habis itu ngecek skripsi atau tesis kita, dan dosen itu nggak berkenan. Pas kita coba lagi nggak berkenan lagi. Nah kita yang repot. Iya. Karena kan kita butuh aksesnya juga dari beliau. Tapi kalau misalnya ada dosen yang membantu kita dalam revisi, misal kita ngerjainnya udah ini revisinya ada beberapa poin, walaupun kita kayak sebel karena kita udah bikin skripsi tapi direvisi. Tapi satu sisi, oh ini masuk gitu. Jadi itu masuk di bahan kita. Tujuannya ada namanya revisi. Itu revisi itu apakah, ini saya kan benar-benar awam banget ya soalnya kan,
mahasiswa baru gitu kan. Emang iya baru. Semester 3. Oke. Apa namanya? Masih apakah ada yang apa namanya nanti di dosen direvisi itu ada yang ditambahkan kah atau ada yang dikurangi kah dari apa namanya nasihat dari dosen itu gitu? Biasanya sih ada yang ditambahkan, ada yang dikurangi, benar. Ditambahkan itu mungkin ya disesuaikan sama judul sama topik yang akan dibahas. Jadi itu saling berkaitan. Tapi kalau misalnya kayak dikurangin mungkin ada pembahasan yang kita di luar topik. Jadi itu akan dicoret, biasanya coret itu panjang, satu kertas. Saya pernah digituin, satu kertas, panjang. Ini kenapa Bu? Ini nggak masuk, nggak masuk. Jadi kita cari yang lain gitu. Tapi ntar dari dosen mungkin itu bakal Ditambahin, dan dia akan menjelaskan juga kenapa dicoret gitu. Nggak main asal coret. Kalau dari Kak Neneng sendiri, ada nggak apa namanya perjuangan dalam skripsi? Untuk di skripsi sebenarnya kan untuk teori apa? Revisinya. Revisinya. Oke, untuk revisi sebenarnya aku nggak terlalu banyak ya. Sebenarnya di revisi tetap ada, setiap bimbingan tetap ada, tapi sama dosen pembimbingku itu dibantu banget ya. Kenapa ini harus dikurangi, harus ditambahin gitu, karena mungkin nggak nyambung sama judulnya gitu. Biasanya nyambung sama topik gitu. Iya betul, jadi diarahin, dilurusin lah ya. Untuk revisi sebenarnya nggak terlalu merumitkan di saya. Untuk di sidang juga alhamdulillah terbantu banget sih sama beliau. Aku mau nanya nih ya, menurut Kak Zulham dan Kak Neneng sendiri tuh antara doa dan usaha, lebih dulu doa dan usaha atau usaha dan doa lebih berbahaya mana gitu sudut pandang Kak Zulham dan Kak Neneng gitu untuk mengerjakan skripsi? Mungkin dari Kak Zulham dulu. Sudut pandang. Iya, maksudnya kayak antara lebih inian kayak harus usaha dulu baru doa atau harus doa dulu baru usaha gitu. Kan kita ada namanya duit ya. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Nah, Duit guys. berarti dari doa dulu. Yang penting kita doa, tapi harus dengan ikhtiar. Ikhtiarnya kita harus maksimal, doanya harus maksimal. Jadi menurut saya doa yang lebih utama dulu. Tapi kalau nggak ada ikhtiar sama aja, nggak akan selesai. Itu sih. Jadi memang harus dibarengin ya Pak. Iya. Atau disingkat dengan duit. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Tuh mungkin bisa ini ya buat semester akhir. Duit ya, doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Duit ya. Oke, kalau mungkin dari Kak Neneng sendiri gimana? Kalau untuk aku sih ya pasti beriringan lah ya, ikhtiar sama doa. Dari ikhtiarnya kita maksimalin juga, kita sering-sering baca jurnal, kemudian belajarnya, ngerjainnya ya buka laptop aja dulu, pantengin dulu gak apa-apa. Ya daripada gak buka laptop sama sekali kan makin jauh itu ngerjain skripsinya. Kemudian untuk doanya ya beriringan gitu. Jadi untuk ikhtiarnya kita maksimalin biar nanti juga gak kena revisi banyak. Untungnya di kita juga kan. Jadi untuk doa kan lebih ke sokongan dari belakang ya. Jadi biar dimudahkan meskipun kita ada ujian-ujian lain, mungkin ban kempes lah pas nyari responden atau apa gitu ya. Jadi dimudahkan aja, dikuatkan gitu. Tapi pernah nggak sih Kak Zulham dan Kak Neneng nih, laptopnya tiba-tiba nge-hang gitu loh, kayak ngerjain skripsi gitu. Itu kan banyak banget ya. Pasti. Terus apa Karena itu? kebanyakan data. Apa yang dilakukan sama Kak Zulham dan Kak Neneng gitu pada saat laptop itu nggak, takutnya malah jadi stres atau apa, karena kan banyak banget nih anak-anak skripsi tuh pusing banget kan, kayak hampir gila gitu bisa dibilang gitu. Ya mungkin dari Kak Zulham itu. Itu pasti ya, pasti karena pertama kita input data itu kan pasti banyak ya. Iya. Jurnal itu butuh kapasitas yang besar, habis itu skripsi juga untuk kapasitas yang besar ya. Nah, gimana ya cara mengatasinya itu, kita harus bikin backup juga sih. Backup nggak hanya di laptop, tapi misal kalau misalnya ada teman minta nitip aja, teman WA teman, habis itu di email, G-Drive gitu. Atau yang di hard disk, atau flash disk. Itu yang utama. Karena kalau udah laptop hang, apalagi tiba-tiba laptop rusak, kita skripsian. Udah pasti mewek banget itu.
bingung mau ngerjain dari mana lagi. Siapa yang ngerjain ya, makanya harus backup. Kayak rasanya gue nggak mau ngerjain lagi, nggak mau lulus, nggak mau lulus. Pernah ngalamin gitu. Oh iya. Tapi alhamdulillahnya yang tadi yang saya bilang di backup. Oke. Jadi data-data tersebut di backup, jadi pindahin kemana-mana. Alhamdulillahnya masih bisa kebaca. Oh. Kalau Kak Neneng gimana? Kalau aku sendiri laptop ada yang ngehang. Kalau aku sih mau nasihat aja, kalau misalkan lagi skripsian gitu, hati-hati taruh makanan di sekitar laptop, takutnya kan ada semut. Nah, aku juga kejadiannya kayak gitu. Jadi si speakerku itu digigitin semut, kemudian error. Jadi itu ngabisin uang juga buat reparasi kan. Itu berefek kemana-mana ya? Ke layar juga berefek sih kemarin. Oh iya sih. Ke keram juga kena. Makanya tips. makanya Pesan buat teman-teman. iya, yang lagi skripsian makanan mungkin lagi sambil ngopi ya, sambil ngeteh itu hati-hati, jangan taruh di sekitar laptop ya, apalagi remahan makanan gitu ya. Tapi semutnya banyak. Semutnya Kenapa ya ada tiba-tiba semut? masuk gitu, masuk semut lah ya, intinya semut. Hati-hati kalau misalkan untuk backup aku gak ada masalah sih, paling itu aja, Iya. kena reparasi. Semutnya emang lapar. Ya semut aja tuh bisa ngerusak di laptop loh. Jadi aku juga baru tahu ini, dan mungkin bisa jadi pelajaran sih buat kita semua. Hati-hati yang sedang ngerjain skripsi gitu ya. Oke, mungkin karena tadi kita udah bahas mulai dari perjalanan Kak Zulham dan Kak Neneng, terus sudah membahas skripsi dilalui dengan doa dan usaha. Mungkin ada pesan gitu buat teman-teman mahasiswa akhir yang memang lagi membuat dan meinikan skripsi gitu. Ya mungkin juga Kak Neneng bisa ngasih tips nih ke teman-teman supaya mungkin ada yang mau jadi wisudawan atau wisudawati terbaik, kan bisa di sharing nih ke teman-teman podcast ini Bincang Kampus gitu. Dan mungkin nanti Kak Zulham bisa, mungkin nanti di sini ada teman-teman sarjana yang mau melanjutkan pasca sarjana, nah itu mungkin bisa dikasih pesan-pesannya ke teman-teman pendengar. Oke, mungkin dari Kak Neneng dulu. Oke, untuk teman-teman yang lagi skripsian sekarang, intinya semangat aja, kerjain skripsinya ya, buka dulu aja laptopnya. Gak apa-apa selembar 2 lembar sehari juga, yang penting ada hasilnya gitu. Yang paling penting juga pas skripsian itu emang sih kita tuh rentan buat pengen nyerah ya kan, stres. Tapi jangan sampai kalian mikir buat ngejoki ya, karena buat aku sendiri skripsi itu udah kayak anak aku sendiri. Ya aku isi dari nol ya, dari bab 1 nyari topik, kemudian nyari responden sampai ya kan itu nyari judul. Oke, sampai bab 5 itu kan kita effort ya buat nyari ACC Dospem juga, dari judul kita tuh kan kita usaha. Kalau misalkan kita kasih joki itu sayang banget sih. Itu kenangan kita juga selama kuliah gitu kan. Seperti tadi dibahas juga sama Bang Zulham kan, skripsi yang baik itu adalah skripsi yang selesai. Nah, jadi karena kalau misalkan skripsi kita gak selesai nih, itu juga gak bakal bawa kita kemana-mana juga gitu. Meskipun bagus, kita gak bisa sidang kalau misalkan skripsinya gak kelar gitu ya. Ya paling itu aja sih. Silakan Bang. Untuk pesannya sih sebenarnya sama ya. Kerjain, habis itu doa, kerjain lagi, doa, kerjain lagi, doa, kerjain lagi. Karena kalau misalnya nggak dikerjain ya sama aja kalian nggak akan bisa selesai. Tujuan pesannya juga kalau bisa cari teman yang selalu support masalah skripsi, tesis atau apapun itu. Karena kalau misalnya temen nih, teman ngajakin main mulu, tapi dia nggak support untuk bantu temennya untuk masalah ngerjain skripsi atau tesis. Kita saling support gitu. Ayo, lu harus bisa lulus tahun ini, lu harus bisa lulus tahun ini, lu harus bisa lulus tahun ini. Jadi kerja kerasnya dibantu sama teman. Apalagi kan kalau misalnya kalian nggak deket sama orang tua, habis itu nggak deket sama siapapun, tapi kalian punya teman yang selalu support, ya bisa lah di situ saling support. Dukung temennya biar lulus, itu sih. Lulus bareng-bareng. Ya lulus bareng-bareng, apalagi teman seperjuangan. Ya teman seperjuangan. Iya benar-benar.
Misal kita nggak ada kerjaan di sini nih, bisa ngerjain di kafe, kita rame-ramean gitu. Lu kurangnya apa nih? Kita bantu gitu. Kita bikin konsep, kita atur lagi gimana, saling nge-review lah bahasanya. Kalau misalnya kan biasanya kan mahasiswa itu takut ya sama dosen pembimbing. Apalagi dosen pembimbingnya nggak pernah kita bimbingan, itu paling repot. Satu-satunya yang support kita adalah teman kita sendiri gitu. Jadi cari teman yang membantu kita, dan paling utamanya adalah kalian harus mengerjakan. Jangan tidak. Selembar 2 lembar silakan, yang penting selesai. Tiap hari buka laptop. Iya, buka laptop, main game kan nggak bisa dong. Nggak selesai. Tapi kalau misalnya skripsi itu berarti saya pernah lihat orang yang skripsian itu kertasnya tuh banyak gitu, banyak banget, lembarannya banyak. Bisa sampai 1 rim gitu. Iya, bisa sampai segitu gitu loh. Emang sebanyak itu atau gimana? Itu tergantung dari variabel dan hipotesis. Kalau variabel dia banyak, hipotesis dia banyak, mungkin iya. Karena kan sistem pengolahannya juga pasti akan banyak. Seperti Lampiran. Metodenya. Ya, kalau misalnya cuman pengaruh X terhadap Y, ya ada paling sih di sini. Tapi kalau dari Bang Zulham sendiri itu banyak atau enggak? Kalau untuk skripsi saya 190. Lumayan. Kalau misalnya tesis itu sampai 260-an. 260-an. Karena memang hipotesis sebanyak dan variabelnya jumlahnya juga banyak. Jumlah kalau tesis itu kan pakainya responden. Jumlah responden banyak, tapi kalau misalnya pakai skripsi itu data BI ya, itu juga banyak gitu. Kalau kakak Neneng? Kalau aku sih Banyak. 300, cuma udah sama lampiran. Jadi sebenarnya lampirannya juga banyak, hampir setengahnya. Jadi untuk penelitiannya masih nggak terlalu banyak. Lampiran tuh referensi atau Iya. referensi ya? Kayak Lampiran itu hasil olah data, hasil data. respondennya hasil gitu-gitu. dari Kan itu dilampirkan di belakang. 300 dan udah semua sama, Udah semua lampirannya. Tapi gini, catatan, kita nggak boleh mikir, semakin banyak semakin bagus nih. tapi kita harus memahami skripsi itu sendiri. Jadi ketika di sidang, topiknya tentang apa? Situ nggak bisa jawab dengan yang banyak dokumen itu, nggak bisa jawab, sama aja bohong. Gitu. Kalau bisa harus paham. Kalau misalnya memang jumlahnya sedikit, udah sedikit aja. Jangan kita berlomba-lomba. Ngabisin kertas. Ini banyak ya rasanya. Tapi kita harus paham, gitu. Memahami makna isinya. Saya ada pertanyaan menarik. Ini kan era AI ya. Betul. Dari pengerjaan skripsi ini, kalau misalkan dibantu dengan AI, apakah lebih mudah? Apakah jauh lebih mudah? Apa ini malah jadi inceran dosen-dosen gitu? Oke. Kalau misalkan malah bikin kita itu jadi makin nggak paham gitu. Kalau misalkan dengan AI, karena dibantu. Ini dari siapa dulu nih? Silakan dari Kak Neneng boleh. Oke. Kan yang baru Oke. lulus. Untuk masalah AI, sebenarnya aku juga kemarin alhamdulillah kebantu sama AI. Cuma harus hati-hatinya itu kadang AI itu ngasih referensi palsu. Ya, jadi dia itu kadang ngutip nama, pas saya cari jurnalnya itu nggak ada. Jadi harus hati-hati, harus double check. Yang penting dibantu itu sebenarnya nggak apa-apa. Apalagi untuk ngecek gitu ya, ngecek secara logika kira-kira gimana nih. Kadang AI itu bisa bantu menguraikan pikiran kita yang semerawut gitu. Di AI itu bisa dirangkumin. Nah, cuma itu harus hati-hati di ngecek sumbernya aja sih. Jangan makan mentah-mentah gitu sih. Betul. Kalau Bang merasakan nggak setelah pasca sarjana mungkin tesis? Untuk skripsi dan tesis belum ada AI. Belum ada. Tetapi ketika adanya AI, saya pernah bantu teman juga ya. Itu memudahkan dalam tugas akhir. Memudahkan itu, misal kita nggak paham nih variabel ini apa sih maksudnya. Nah, itu AI itu akan kebaca. Betul, AI itu kita ada yang referensi palsu, ada yang tidak. Nah, utamanya nanti ketika kita buka AI, tuliskan besertakan jurnalnya.
Karena tujuannya itu bisa jadi nggak ada jurnalnya, tapi hanya kata-kata biasa aja ya. Kutipan doang. Kutipan-kutipan doang, tapi bukan dari hasil jurnal. Jurnal asli. Gitu. Nah, itu sangat membantu, apalagi misal kita stuck nih. Kita tanya AI bab 1 tentang topik ini. Oh, kita ada pemahaman nih terkait topik yang kita akan bahas. Kita akan lancar di situ. Mudah-mudahan ya gitu maksudnya. Kalau misalnya kita waktu saya itu pure lihatnya dari skripsi sebelumnya sama dari jurnal-jurnal yang bereputasi itu sih. Iya. Tapi ketika saat ini adanya AI sangat membantu sekali. Bikin bagan, bikin poin, bikin subbab atau apapun itu kita akan kebaca. Paling kita akan meneruskannya dengan melihat jurnal-jurnal yang ada sih, itu sih. Bagus banget ya jawabannya. Bisa teman-teman semester akhir bisa termotivasi. Sebenarnya ini bukan teruntuk semester akhir doang sih. Jadi semester awal juga bisa persiapan untuk nanti menuju semester akhir. Karena kan nggak mungkin skripsi itu mendadak, pasti semua itu dipersiapkan dari semester-semester sebelumnya. Betul, ya betul. Ini saya tambahan sedikit ya. Betul, memang harus dipersiapkan di awal kalian kuliah. Tujuannya biar kalian paham nih apa yang kalian ambil gitu. Waktu itu di S1 saya fokusnya di semester 8, jadi agak mendadak ya itu sebutnya. Sistem kebut lah. Ketika di tesis itu di semester 2. Kan kalau tesis itu kalau misalnya itu 4 tahun ya. Nah, itu dipersiapkan dari semester 2-nya. Gitu. Jadi kalian nih misal kuliah, habis itu kalian jurusannya misal kayak saya akuntansi, pengennya ngambilnya keuangan, kita coba cari topik dengan keuangan gitu. Harus dipersiapkan baik dari awal. Dari gitu. awal biar ada bayangan. Biar iya betul. Nanti Di semester akhir tinggal diimplementasikannya aja. Tinggal praktek. Ini aku ada pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir banget. Mungkin si Payam ada pertanyaan lagi ya kira-kira? Nggak ada. enggak, penutup kan tadi udah pesan. Iya, tapi ini pertanyaan terakhir ya dari Ya, saya. jangan. Kalau misalkan dalam pemilihan judul itu apakah harus pemilihan judul yang kedengarannya idealis atau kedengarannya idealis maksudnya kayak bermanfaat gitu segala macam, atau ngasal aja itu pemilihan judulnya? Silakan dari Bang Zulham sendiri. Cari judul itu yang relevan untuk saat ini. Kenapa relevan? Misal di Indonesia maksudnya, di Indonesia itu lagi mengembangkan UMKM. Berarti cari yang relevannya apa sih tentang UMKM kan? Nah itu pembahasannya di situ. UMKM itu adalah topik. Nah apa sih yang kita akan bahas? Mau dari keuangannya kah? Dari dari support dalam membelanjakannya kah? Atau mempromosikannya kah? Atau menjualkannya kah? Itu carinya yang relevan. Kalau misalnya di tahun politik, waktu S1 kan di tahun politik. Nah, saya ngambilnya di situ. Nah, tujuannya tadi betul yang disampaikan. Kita nggak akan asal. Kita cari yang memang cukup lah bagus buat kita. Karena itu skripsi untuk kita sendiri juga. Iya, betul. Betul. Nggak hanya untuk orang lain. Untuk kita sendiri, implementasinya akan kemana nih gitu. Itu sih. Yang setahu saya juga kalau misalkan milih judul skripsi juga jangan yang asal, soalnya itu bakal bermanfaat buat kita gitu. Iya, betul. Data-data itu bakal bermanfaat buat kita juga kan. Ya, kalau Kak Neneng sendiri? Oke, untuk judul skripsi sebenarnya kan keputusan kita ambil topiknya kita ambil sendiri. Kemudian kita juga udah diskusi dengan dosen pembimbing juga kan. Jadi kalau misalkan ada yang nggak relevan sebenarnya bisa dilurusin juga sama dosen pembimbing kembali gitu ya. Jadi yang penting ada sumbernya, kita juga kuat argumentasinya untuk memperjuangkan judul tersebut ke dosennya gitu. Jadi aman sih lah. Harus diperjuangkan juga ya. Iya. Ya, berdebat juga. Harus bisa untuk memperjuangkan judul yang kita mau. Betul. Bisa kalau judul ngasal itu misal dibuatnya ngasal. Tapi dari poinnya dia pengennya itu. Dan dosen pembimbing nggak mau, biasanya itu akan ditolak mulu ya. Iya. Nah, kita harus memperjuangkan. Harus ada alasan yang kuat kenapa kita ngambil itu gitu. Apa mungkin outputnya ke depan? Judul ngasal bisa jadi bagus juga dosen. Jadi kesimpulannya skripsi itu sulit, tapi kita harus memperjuangkan skripsi itu sendiri gitu loh dengan metodologi yang
tepat, metodologi yang apa namanya, yang cocok buat kita, dan judul skripsi yang apa namanya, yang cocok juga buat kita gitu, yang bermanfaat buat kita. Terus apa namanya, dengan adanya AI ini pasti bakal terbantu dengan apa namanya, dengan skripsinya gitu. Jadi itu aja sih. Terima kasih buat Bang Zulham, terus Kak Neneng juga. Makasih juga, makasih. Podcast ini gitu. Semoga apa namanya lancar lah semoga segala urusannya. Amin. Amin. Terus yaudah, terima kasih guys yang udah nonton. Semoga apa ya, sampai jumpa di Bincang Kampus episode 19. Oke, terima kasih buat Kak Zulham dan Kak Neneng sudah Terima bersedia kasih. hadir dan menyempatkan waktunya untuk ke Bincang Kampus di episode kali ini. Semoga para pendengar, penonton Sobat Bincang Kampus dapat mengambil hikmah-hikmah yang baik dan mungkin bakal termotivasi dari cerita Kak Neneng dan juga Kak Zulham. Dan kami selaku host memohon maaf jika ada kurang atau kesalahan kata, kurang lebihnya mohon maaf. Dan oh ya, jangan lupa ya teman-teman subscribe YouTube-nya UTM Talk dan juga follow semua media sosial UTM Talk dari Instagram, Twitter, TikTok dan juga Facebook. Like semua postingannya dan stay tune terus sama podcast-podcast selanjutnya. Oke, terima kasih. Ya, jangan lupa di-share juga, di komentar ya mungkin teman-teman. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.